Oke, Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget dan masih ditemenin sama Naila, Nathan, dan juga Pandu. Alright, Pandu, apa kabar panjangin rambutnya? Gimana? Kelihatan ya sangat lagi bekalan nih. Sama bos, saya juga. Sampai ke punggung aslinya. Enggak, maaf. Cuma suntai ya, suntainya dari punggung. Enggak. Udah cukup. Baik, kita balik lagi ke pembahasannya. Sorry. Oh iya, gue sih mau bahas sebelumnya. Tadi kan Pandu juga sempat ngebahas kalau misalnya Pandu tuh udah stop minum obat selama kurang lebih setahun nih. Nah, selama Pandu minum obat itu tuh, apalagi kan mulut orang-orang Indonesia ini kan kadang-kadang suka tidak dijaga gitu kan, suka banyak-banyak kata-kata yang pedas gitu kan. Nah, Pandu pernah sempat ini nggak sih ngalamin pengalaman yang nggak enak gitu selama lagi konsumsi obat? Kalau gue sih pernah, mungkin dari temen dulu ya. Kalau temen tuh pernah dibilang narkobaan. Jadi jalan 5 bulan tuh gue pernah dibilang narkobaan sampai akhirnya gue nggak percaya diri lagi kan buat berobat. Akhirnya pas berhenti minum obat tuh sakau. Gue ngerasain pertama kali di hidup gue tuh sakau tuh ya. Rasanya kayak keringet dingin, menggigil, terus kayak ya pokoknya nggak berani keluar rumah karena anxiety dan depresi gue 2 kali lipat lebih parah. Dan gak cuma teman-teman doang, mungkin ada sebagian kayak keluarga, apalagi keluarga yang di kampung kan kadang-kadang masih agak-agak ya kolot lah bisa dibilang gitu ya. Kolot lah bisa bilang. Oke, keras keluarga di kampung. Maaf keluarga saya gitu. Mereka udah suka nonton YouTube loh, hati-hati. Suka nonton YouTube loh. Netflix loh. Oke, lanjut. Lanjut. Iya, sorry. Dari situ keluarga bilang, ngapain pakai obat-obatan, nanti kena ginjal, kena apa gitu. Ya itu kan kalau misalnya kena ginjal yang kagak banyak minum kan. Kalau gue kan masih minum air putih yang banyak juga. Jadi ya sebenarnya congor-congor orang netizen gitu kurang dibimbelin memang. Bener. Jadinya malah itu berdampak sama kesehatan lo lagi ya pastinya. Judgmental banget sih. Padahal menurut gue obat-obatan tuh bukan ketergantungan sih, kebutuhan. Sama kayak orang yang punya penyakit diabetes nih. Misalnya diabetes seumur hidup lo harus minum gitu kan. Itu kan bukan ketergantungan tapi memang kapasitasnya beda-beda gitu. Ada yang orang memang nggak perlu minum obat bisa bertahan hidup. Ada yang memang lo harus butuh obat ya, kalau misalnya kagak minum obat lu bakal lewat gitu kan. Kayak gitu sih mindsetnya. Terkait juga mengenai komen-komen netizen, ini kalau misalnya sosial media lu gimana? Ini ada kayak baca-baca komen gitu atau akhirnya bisa ke-trigger, atau mungkin ada juga mungkin salah satu postingan lu mungkin akhirnya lu komennya lu offin gitu, ada pengalaman juga seperti itu nggak sih? Sosial media sendiri buat lu kayak gimana gitu? Kalau dulu gue ngerasa jahat sih pas gue baca-baca komen gitu. Apalagi gue pernah bikin video wawancara sama Menjadi Manusia kan. Menjadi Manusia itu kan channelnya bukan ngebahas tentang gangguan mental doang tuh. Ngebahasnya bener-bener universal apapun. Yes. Jadi audiensnya juga mungkin orang yang nggak ngerti gangguan mental bakal nonton gitu. Betul. Nah itu komen-komennya lebih pedes sih, kayak mungkin dibilang orang mampu tapi kok masih bisa depresi sih, masih kepikiran untuk bunuh diri. Artinya lu nggak menghargai hidup lu. Terus abis itu ada yang komen juga itu mah kurang piknik bukan depresi. Terus gue bales nih, gue gedek banget nih kurang piknik nih. kurang piknik. Sorry aja bos, gue udah bolak-balik Australia, Eropa sama banyak lah gitu. Terus kayak itu nggak membuktikan gue bisa sembuh kok sama depresi kalau misalnya gue banyak piknik gitu. Ya misalnya depresi sama anxiety ya disembuhinnya ke psikiater bukan piknik. Kecuali lu sabar itu udah lama. Kecuali lu ke Eropa ke psikiater. Nah, psikiaternya di Swiss. Pikniknya piknik psikiater ya. Aduh. Pikniknya iya psikiater. Aduh, sabar. Sebelumnya juga nih, namanya? Emosi. Sabar. Sesuai ajaran dari Mas Haji.
Oh iya, Oke, Tarik tarik nafas dulu silahkan. bisa aja Butuhkan waktu. gitu. Oke. Lanjut. Oke. Ini balik lagi sih ke mulut-mulut netizen lagi nih. Kan banyak untuk ngeberaniin diri bisa datang ke psikiater, terus habis itu ngepercayain kalau misalnya psikiater itu mampu nyembuhin, ya bukan mampu nyembuhin lah ya, ibaratnya mampu mengurangi permasalahan lo saat ini dan sebagainya. Itu di saat lo lagi kayak gimana dan apa sih penyebabnya gitu. Pasti kan kalau misalnya orang Indonesia nih apalagi kalau misalnya depresi dikit atau misalnya ada gangguan dikit bilangnya paling kurang ibadah lah atau misalnya kurang bersyukur nih atau kurang apa dan sebagainya, kayak komen-komen yang tadi juga udah lo sebutin juga gitu kan. Nah, akhirnya lo memutuskan untuk udah gue harus nyerahin ini ke psikiater dan sebagainya, itu pas kapan? Pas gue udah bolak-balik ke UGD, gue sekarang total ke UGD udah 6 kali ya, ini gue hitungin deh. Terus juga gue udah bolak-balik ke spesialis penyakit dalam sampai dokternya udah mau apalagi sih, gitu. Gue gituin. Gue tuh udah ngecek lambung ya, dimasukin kamera endoskopi, terus ngecek paru-paru, jantung, tiroid, dan semua hasilnya negatif gitu. Sampai dokter gue ngomong nggak sakit apa-apa, terus akhirnya dirujuk ke psikiater gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kapasitas kalian semua sih. Kalau misalnya kalian udah ngerasa ternyata masih bisa ditahan-tahan, sebenarnya juga nggak bagus ya ditahan-tahan. Di sama aja lu kayak nanem masalah gitu. Semakin gede kan semakin susah tuh ditebang kan, semakin susah. Kalau misalnya lu masih cuman akarnya doang, masih bisa. Balik lagi sama kapasitas, kalau misalnya mungkin udah nggak kuat banget ya berobat, diobatin gitu ke psikiater. Gitu sih menurut gue. Oke. Kalau untuk kayak misalnya alternatif nih, kayak kan tadi udah lo juga sempat menyebut ada Mas Aji Santoso Putro gitu ya. Ini kan juga tadi lo sempat juga nonton bilang film Menggiri itu kan juga ada collab juga sih Kunto Aji sama Aji Santoso Putro gitu. Nah dari Aji Santoso Putro sendiri, lo ngikutin dia nggak sih sebenarnya? Gue ngikutin di Twitter doang sih. Ngikutin di Twitter gitu ya. Nah buat teman-teman yang belum tahu Aji Santoso Putro itu coba kalian nonton ya. Dia kalau kata gue sempat baca juga ada thread di Twitter, ada nih guys dewa-dewanya kalau misalnya mau ngebahas mengenai insight ini dewa-dewanya nih katanya gitu. Jadi kata penyembuhannya gitu bisa sama dia. Tapi ada nggak yang paling lo inget gitu kira-kira pembelajaran entah itu dari public figure atau dari Mas Aji juga atau mungkin dari psikiater, kira-kira ketika lo lagi di attack mungkin ada kayak penangkalnya untuk kalau kata orang kan P3K pertama gitu, kira-kira ada nggak sih kayak mungkin tadi kayak dibilang tarik nafas dulu atau mungkin bagaimana atau mikirin hal-hal yang apa gitu. Kalau dari public figure ya? Nggak ada sih Pak. Oh nggak ada. Ada sih, maaf. Gue udah serius ya, kalau dari public figure ya? Nggak ada sih. Aduh. Nggak tahu. Kalau Mas Aji deh, kalau Mas Aji gimana? Apa yang bisa dapat dari dia, ada nggak? Pernah baca-baca sesuatu? Nggak ada juga? Oke, baik. Nggak ada juga. Paling berarti dari psikiater yang kayak tadi udah sempet lo bahas tuh, kayak mungkin nulis semua cerita-cerita lo, terus dan jadi bikin video. Cuman gitu psikiater ya. gue doang yang bisa bantuin gue. Oke. Sama diri gue sendiri. Yes. Oke, keren banget, motivasional banget, keren. Kalau psikiater nadanya bagus soalnya, bagus. Oh iya, nggak lagi ngejulit tadi. Iya, nggak lagi. Kalau psikiater sendiri, lo ada memang sama satu orang terus atau ada memang ada jadwalnya ganti? Iya, benar. Karena ini Satu jadi doang pertanyaan umum satu sih. terus gitu ya, memang dari awal. Satu, tapi kadang-kadang kalau misalnya dia lagi nggak bisa, tapi gue memang harus butuh obat waktu itu, jadi cadangannya. Oh, cadangan. Dan ya? nggak nyaman sih kalau kayak gitu. Oh, nggak nyaman gitu. Soalnya psikiater yang satu lagi galak. Oh baik, oke. Ini orang kayak julid dulu, sorry. Tapi emang psikiater ini juga julid ya. Pasti udah merekomendasikan yang kedua. Oh gitu. Oke, baik. Gitu ya. Nah, kalau gitu, gue pengen sempat nanya juga nih kalau misalnya berhubungan dengan kayak dari lu sendiri nih sekarang, kira-kira lagi masa pandemi ini gini kan apalagi kebetulan PSBB kan kemarin baru aja diperpanjang.
gitu. Jadinya mungkin ya ada isu-isu juga ini bakal makan memang sampai akhir tahun. Dari lu sendiri udah ada rencana-rencana kira-kira selama di rumah kegiatan-kegiatan lu? Kita belum sempat tanya, sebenarnya dari sekarang ini kegiatan lu apa aja sih di rumah gitu, Pandu? Ya olahraga, sepedaan statis sih, bukan Brompton gitu, Oh bukan. iya. Terus abis itu ada ya gue jadi freelance bikin konten gitu di Instagram. Oke, itu ya. Sama ya paling nonton film doang sih. Nonton film. Gitu doang Oke. kegiatan gue. Oke. Gitu-gitu ya. Berarti ya pada WFH pada umumnya sih Tan, gue juga kayak gitu kok. Tuh malu sama-samain gitu. Ya. Mau disama-samain. Gitu. Oke, Oke. ini ngomongin mengenai juga kita berpindah kayak mengenai masa depan, asik masa depan. Nah, harapan lu nih untuk Pandu buat teman-teman juga yang mungkin mengalami problema mental health yang sama atau mungkin kayak menurut lu harapan lu untuk kepedulian terhadap pentingnya mental health di Indonesia ini seperti apa sih? Harapan gue sih ya semoga orang-orang, tapi memang nggak tahu ya, ini emang sifat manusia pasti ada judgmental gitu. Cuman kalau bisa dibiasain dari sekarang, misalnya ada teman kalian yang mungkin upload story di Instagram atau WhatsApp kayak sedih-sedih gitu, coba belajar untuk memulai kayak apa ya, ngedeketin gitu, bukan ngedeketin apa sih, kayak ngedeketin malah jadi modus ya Pak. Mutual, Pak. mutualan. Mutual. Twitter Ini apa nggak itu bagus Pak? nih, nggak bagus nih. Beda Lama Pak, itu nggak- Twitter. Ntar Ya, boleh ntar. dirangkai dulu nih Oh, iya. biar ini Kakaknya ini terakhir udah mau ujung-ujung nih, harus pamungkas nih dari kata-kata betul lu nih. betul. Oke, jadi harapan gue ya semoga masyarakat di luar sana lebih melek kali ya soal gangguan mental juga. Dan sekarang juga menurut gue pemerintah udah mulai apa sih, kayak semacam ngedukung lah. Kalau misalnya dulu tuh gue ke psikiater itu mahal banget Pak. Kalau sekarang Oh sekarang udah ada subsidinya mulai di emang. cover, udah mulai di cover Oh. gitu. Jadi waktu itu gue sekali ke psikiater sama obat kira-kira bisa 2 jutaan gitu. Terus setelah terakhir gue udah mulai lepas obat nih, udah mau berhenti ke psikiater, pemerintahnya mulai cover dong. Kenapa nggak di cover dari Kenapa dulu? nggak ada sih? Saya udah Kenapa veteran baru mulai. Saya udah mau pensiun, kenapa? Kenapa baru Baru. ya? Tapi ya udah nggak apa-apa lah biar Amin lah, masyarakat berarti udah mulai junior. Mm-mm. Iya, junior di bawah gue mulai Junior. di cover juga, gitu kan. Dan juga ya menurut gue pemerintah udah mulai pertama tadi udah nge-cover juga, kedua juga hotline suicide juga udah mulai dikencengin lagi kan. Dan sekarang juga udah mulai banyak juga kayak influencer yang mulai ngasih awareness soal gangguan mental juga. Itu sebenarnya Edukasi ya betul. harapan dari tahun 2016 yang udah kecapai sih sekarang. Kalau selanjutnya mungkin ya tinggal congor netizen aja sih yang perlu dibimbelin sih soal Oke, baik. gangguan mental. Baik. Itu doang. Oke deh. Siap, itu dia ya. Pamungkasnya dari Pamungkas. Pandu. Oke deh. Dan buat teman-teman ya itu ya, pokoknya dipikir-pikir aja kira-kira omongan-omongan dan tentunya jangan lupa kalian akan galau dan anxiety pada waktunya. Itu ya. Dan binus online pada waktu itu. Iya. Akan online daripada waktunya. Dan lain-lainnya lah ya. Gitu. Oke deh. Thank you banget Pandu udah join sama kita hari ini ngobrol-ngobrol. Terima kasih, Pandu. Gila. Gokil. Jadi pokoknya tentunya harapan-harapan dari Pandu tentunya akan tetap mudah-mudahan tentunya pasti akan terkabul. Tercapai, Betul. amin. Dan kita akan pokoknya tetap semangat ya walaupun ada masa pandemi ini seperti di rumah dan mungkin pada gabut mikirin ngapain, mendingan berkreasi juga dan tentunya mencari kegiatan-kegiatan positif ya yang menghasilkan Yang cuan bisa bila tidak. menghasilkan uang. Betul sekali itu dia. Oke deh, Smart Viewers, thank you banget juga udah nonton. Minggu depan kita akan ketemu lagi tentunya di sore-sore seru. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.